Pemerintah bakal bagiin 5 Saluran bantuan bansos tak sosial tepat untuk Saudara Menteri masyarakat Keuangan pada Sri bulan Pemungutan suara pemilu. Bantuan sosial alias bansos menjadi senjata pemerintah saat ada harga komoditas. Pemerintah Indonesia dalam komitmennya untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat terus berupaya mengentaskan kemiskinan melalui berbagai program dan kebijakan. Salah satu instrumen penting dalam upaya tersebut adalah pemberian bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat miskin. Bansos merupakan bentuk program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti bantuan tunai, bantuan pangan, dan bantuan kesehatan. Bansos juga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan memperkuat daya beli masyarakat miskin, sehingga mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah meluncurkan berbagai macam program bansos dengan fokus dan sasaran yang berbeda-beda. Beberapa contoh program bansos yang diberikan oleh pemerintah seperti bantuan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, bantuan langsung tunai, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan masih banyak lagi program bantuan lainnya. Meskipun program bansos telah memberikan manfaat bagi banyak masyarakat miskin, memastikan bahwa bansos tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan merupakan salah satu tantangan utama dalam penyaluran bansos. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas program bansos. Hal ini dilakukan melalui berbagai langkah seperti memperkuat pendataan dan verifikasi penerima bansos yang bertujuan untuk memastikan bahwa bansos tepat sasaran dan diterima oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Saat ini, banyak kota di Indonesia yang masih terdapat penduduk miskin dan masyarakat kurang mampu. Salah satunya yaitu Kota Pontianak. Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di kota ini berjumlah 29.920 jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk miskin di kota ini, dapat menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kota Pontianak untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Kota Pontianak memiliki 6 kecamatan, di mana kami mengobservasi dan mewawancarai keluarga penerima bantuan sosial yang berada di Kecamatan Pontianak Timur, tepatnya yang berlokasi di Desa Tanjung Hilir. Keluarga yang kami observasi adalah keluarga Ibu Lotapiani. Jarak yang ditempuh untuk menuju ke rumah Ibu Lotapiani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan yaitu 6 km dan ditempuh selama 18 menit, melewati Jembatan Kapuas 1, kantor lurah dalam Bugis, dan menuju ke arah Keraton Pontianak. Sesampainya kami di lokasi sekitar, kami bersinggah di SD Negeri 18 Pontianak Timur untuk menemui salah satu guru SD yang akan menuntun kami menuju ke tempat keluarga Ibu Lotapiani. Kondisi lingkungan sekitar dalam perjalanan kami menuju ke rumah Ibu Lotapiani melewati gang-gang sempit, di mana banyak anak-anak yang bermain, dan gang ini hanya dapat dilewati dengan satu motor. Sampailah kami di rumah Ibu Lotapiani, dan seperti inilah tampak depan dari rumahnya. Ibu siapa, umurnya berapa, bekerja sebagai apa? Nama saya Lotapiani, umur saya 44 tahun, kerjaan ibu rumah tangga. Ini ibu sebagai ibu rumah tangga nih apakah ada penghasilan lain selain sampai 1 bulan? Berarti memang Enggak, murni sebagai ibu rumah tangga ya? murni, enggak ada pekerjaan. Pendidikan terakhir ibu?
SMA sederajat. Ini rumah statusnya emang rumah pribadi, Kontrak kontrak ya? Kalau boleh tahu berapa biaya kontrak? Bulan atau per tahun? per bulan 4,5 dengan lampu Itu pas 1 juta. 450. 450 dengan lampu ya. Ibu sumber air minumnya pakai apa? Air hujan. Hujan. Kalau mandi juga mungkin Bawa air parit. air parit ya. Tampung mungkin air hujan juga ya. Kalau tempat buang air besar ini gimana? Ada septic tank nggak? Ada, berarti kamar mandi juga kamar mandi sendiri ya? Enggak, satu dengan itulah. Kamar satu dengan itu. Dengan WC itu. Dengan WC. Enggak dipisah-pisah. Jadi satu. Ibu masak pakai apa, gas? Gas. Tempat berobat ibu biasanya di mana? Di Puskesmas Kampung Dalam. Puskesmas. Itu BPJS? Ada di sana ada. Berarti ibu ada BPJS-nya ya? Tapi enggak dikasih di dalam itunya tuh komputer. Tapi dia tahu kalau saya berobat tuh enggak tahu dia. Cuma saya bawa KTP aja. Keluarga Ibu Lota menerima 2 jenis bantuan sosial, yaitu Program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT sejak 5 tahun yang lalu. Untuk PKH, bantuan yang ia dapatkan yaitu termasuk dalam kategori anak sekolah SD, berupa bantuan uang tunai sebesar Rp150.000 per bulan. Khusus BPNT, pada tahun 2020 sampai dengan 2023, Ibu Lota masih menerima bantuan berupa sembako, seperti beras 10 kg, minyak goreng 1 liter, dan telur 10 butir. Namun, pada tahun 2024, sembako tersebut diubah menjadi uang tunai sebesar Rp200.000 per bulan. Kedua bantuan sosial tersebut diterima Ibu Lota tidak secara serempak. Terkadang, bantuan PKH yang duluan diterima Ibu Lota, baru kemudian disusul oleh BPNT. Selama Ibu dapatkan bantuan PKH itu, Bu, apakah ada kendala gitu? Apakah pernah dulunya sempat nggak dapat? Pernah 1 kali. Itu tapi sih sembako pernah 1 kali. Nggak dapat itu? Nggak dapat 1 bulan ya. Pas bulan untuk yang itunya dapat 1 bulan ya yang ada. Itu kenapa tuh kendalanya? Nggak tahu Kak ya, ditanya dengan itu pun nggak tahu. Mereka nggak tahu. Nggak tahu dengan pendamping. Kami tanya ngapa punya kami nggak keluar, mereka nggak tahu. Kalau orang-orang lain dapat juga? Dapat tuh? Ada dapat, ada yang enggak sama sekali. Yang PKH enggak keluar, beras enggak keluar, uang pun enggak keluar ada. Malahan banyak. Kami alhamdulillah lah keluar dua-duanya. Cuma 1 bulan ya kemarin. Nah, dengan adanya bansos ini Ibu merasa bebannya berkurang apa? Alhamdulillah berkurang lah. Alhamdulillah. Soal saya enggak punya pekerjaan. Suami Ibu Lotapiani bekerja sebagai buruh penjahit terpal di salah satu usaha jasa jahit dan servis terpal milik orang lain. Ibu Lotapiani mengatakan kalau suaminya sudah bekerja sebagai buruh penjahit terpal ini selama 10 tahun lamanya. Dari pekerjaan tersebut, upah yang didapatkan cukup minim, tergantung dari ramai atau tidaknya pesanan dari pelanggan. Biasanya, suami Ibu Lota diupah berkisar antara Rp75.000 sampai dengan Rp100.000 per hari. Sehingga total pendapatan keluarga dalam 1 bulan yaitu berkisar antara Rp1.800.000 sampai dengan Rp2.400.000. Terus Ibu ada merasa untuk kehidupan Ibu yang sekarang ada merasa yang ada beban nggak? Ada yang kurang, Ibu masih kayak kepikiran ada kekurangan, atau Iya. merasa udah cukup? Atau Ada lah, cuma pikir ya, pengen kayak orang-orang punya rumah sendiri gitu ya. Kita tetap ada masa-masa depan anak. Aja. Terus kan gini Bu, kan makin akhir ini kan barang-barang kita makin naik ya. betul. Kan tapi frekuensi jumlah bansosnya enggak begitu bertambah kan? Betul. Stabil. Ibu merasa
yang biasanya dulu dapat 200.000 itu bisa dapat beras mungkin 2 dapat. kilo, 3 kilo, sekarang mungkin lebih berkurang ya. Ya betul, betul kurang. Pandai-pandai lah itu, misalnya dapat beras karung ya belilah sedikit gitu untuk yang lain. Sekarang pada mahal semua ya, Iya. naik. Nah, orang tuh ada dapat PKH, BPNT tidak dapat. Maka ada dapat BPNT, PKH tidak dapat. Salah saya itu udah 2 dapat, BPNT 200, PKH 150. Berarti PKH tadi itu ya PKH itu yang anak sekolah itu ya? Anak sekolah 150, itu pun kadang-kadang PKH dulu keluar, baru BPNT. Enggak serempak Enggak serempak, enggak. Dan dulunya pun BMPT itu dia pakai sembako gitu, sekarang dijadikan Diuangkan. Kemarin kan ngambil di warung, dapat beras, dapat telur, dapat buah. Sekarang udah diuangkan. Jadi kita bisa beli sendiri di warung. Demikianlah reportase kami mengenai realitas kehidupan para penerima bantuan sosial di Desa Tanjung Hilir. Seperti yang telah kita saksikan, bantuan sosial telah memberikan banyak manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Namun, masih terdapat beberapa kendala dan kekurangan dalam penyaluran dan pengelolaan bantuan sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan agar bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran, efektif dan efisien dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.